Satu, dua, tiga. She says, I wish that I could be like the cool kids, 'cause all the cool kids, they seem to fit in. I wish that I could be like the cool kids, like the cool kids. I see them talking with a big smile, but they haven't got a clue. Yeah, they're living a good life, can see what he's going through. They're driving fast cars, but they don't know where they're going. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Fibiola Kamase dengan NIM 2109511031. Jadi saya dari kelas D. Di sini teman-teman saya akan coba menjelaskan mengenai cara penanganan kelahiran pada anak babi. Mulai kita flashback dulu. Nah, babi itu tuh apa sih dan seberapa penting sih babi itu tuh bagi peternak? Nah, kita tahu teman-teman, kalau babi itu dia merupakan salah satu ternak yang dimana dia dapat beranak atau dapat melahirkan kurang lebih 2 kali dalam 1 tahun. Nah, jadi tingkat produktivitas babi yang tinggi tentunya sangat diharapkan bagi peternak. Nah, untuk itu kita perlu memahami cara atau kita sehingga kita bisa mensosialisasikan atau memberitahukan kepada peternak bahwa persiapan babi sebelum lahiran dan setelah lahiran itu penting dilakukan. Kenapa? Karena dengan hal tersebut maka dapat membantu peternak untuk sekiranya dapat mengerti dan memahami bahwa hal ini bukan hal yang sepele, tapi ini penting untuk dilakukan. Nah, untuk persiapan babi sebelum dan setelah lahiran ini tuh ada berbagai macam teman-teman. Nanti saya juga coba jelaskan secara singkat mengenai poin-poin penting dari persiapan kelahiran babi ini. Oke, jadi yang pertama, di next slide-nya, oke, jadi teman-teman, oke. Jadi yang pertama itu ada penanganan kelahiran pada anak babi yang dimana ini merupakan persiapan awalan. Jadi sebelum lahiran, ini dipersiapkan dulu induknya dan lain sebagainya. Nah, itu saya agak spoiler, itu ada beberapa poin teman-teman berkaitan persiapan kelahiran anak babi ini. Jadi yang pertama, jadi persiapan lahiran ini saya gabung dalam 4 poin. Yang pertama ada poin tentang kesehatan induk. Nah, kesehatan induk ini penting untuk terus dilakukan namanya check up, terus diawasi kesehatan dari induk yang dimana dia mengandung anak babi ini, dan kita harus lihat apakah kira-kira kesehatan induknya ini baik atau seperti apa. Nah, jika kesehatan induknya ini tidak baik atau misalnya induknya ini mengalami cacingan, itu harus ditangani terlebih dahulu sebelum nanti melahirkan, karena nanti akan menyerang anaknya juga seperti itu. Nah, kemudian untuk pengecekan kesehatan ini bisa dilakukan dengan apa teman-teman? Bisa dilihat melalui feses dari induk babi tersebut, terus air kencingnya juga, dan juga perlu diperhatikan bahwa apakah kira-kira kaki dari babi itu baik atau tidak, karena itu penting nanti saat proses kelahiran. Nah, kemudian yang kedua ada kebersihan dari induk. Kebersihan dari induk ini juga penting teman-teman. Kenapa? Karena dengan induknya bersih maka kesehatan pun akan terjaga otomatis ya, karena itu saling berhubungan. Jadi untuk kebersihan dari induk ini setiap hari sebaiknya itu badan dari babi ini dibersihkan, disiram air seperti itu, sehingga itu bisa membantu juga cooling atau pendingin dari babi dan juga kebersihan dari badan babi dan juga kandangnya. Nah, kemudian yang ketiga ini berhubungan juga, jadi kebersihan kandang ini penting teman-teman, karena itu juga saling berhubungan dari kedua hal yang tadi itu. Jadi kebersihan kandang harus selalu dibersihkan
sehingga tidak ada kotoran dan sebagainya yang itu dapat menyebabkan penyakit tersebut kepada babi. Babi yang sedang hamil dalam persiapan untuk kelahiran. Nah, kemudian teman-teman, selanjutnya yaitu fasilitas dari kandang. Fasilitas dari kandang ini juga penting karena dengan adanya fasilitas kandang ini dapat memampukan induk babi sekiranya nanti saat kelahiran boleh berjalan dengan lancar, dan juga nanti anak bayinya dan juga induk babinya boleh memperoleh hal-hal yang sekiranya penting. Apa saja yang diperlukan berkaitan dengan fasilitas kandang ini? Yang dimaksud dengan itu tuh bisa seperti perlunya pemanas atau lampu pemanas, teman-teman. Kemudian adanya tempat makan, ada tempat akses air, yang dimana ini akses air ini perlu 24 jam untuk induknya, untuk mencegah dehidrasi, teman-teman. Nah, kemudian juga dibutuhkan untuk bisa dibuatkan itu kotak untuk anak babi. Kenapa? Agar anak babi ini tidak tertindih atau terlindungi dari cuaca yang dingin, di malam hari. Dan juga kan sudah dibekali pemanas, jadi itu udah bagus seperti itu. Nah, kemudian anak babi, kita tahu bahwa anak babi tidak kita harus memastikan bahwa anak babi tersebut itu tidak dingin seperti itu, karena akan menyebabkan anak babi bisa mengalami diare, yang dimana ini tentunya akan merugikan dari peternak itu sendiri dan akan menambah biaya produksi karena perlu dirawat lagi. Kemudian, nah itu tadi persiapan kelahiran. Nah, kalau misal sudah lahir nih, apa saja sih yang perlu dilakukan? Kita lanjut di bagian setelah kelahiran. Ada hal-hal yang akan kita lakukan, teman-teman. Nah, yang pertama, ini juga ada 4 bagian yang saya gabung, saya ringkas. Yang pertama itu perlu memotong tali pusat. Perlu memotong tali pusat. Jadi seperti kita halnya manusia saat kita lahir, tali pusat kita dipotong. Kenapa? Karena untuk mencegah masuknya infeksi. Nah, jadi tali pusatnya ini harus dipotong. Dan kita tahu bahwa kan tali pusat ini bisa jadi tempat masuknya infeksi. Nah, setelah dipotong, nah untuk itu kita perlu melakukan hal-hal sederhana yang tentunya efektif dan kiranya meminimalisir masuknya infeksi ke dalam pusat. Dengan cara apa? Nah, jadi di anak babi itu tuh tali pusarnya kira-kira sekitar 2 cm dari seutas benang steril untuk meyakinkan bahwa nanti saat pemotongan itu tidak terjadi pendarahan melalui arteri di tali pusat. Nah, kemudian tali pusatnya itu dipotong menggunakan gunting atau pisau yang tentunya harus steril dan ada di bawah ikatan. Kemudian nanti setelah dipotong tali pusatnya, maka di tempat yang sudah dipotong ini, teman-teman, perlu diberikan iodium tincture, memberikan tincture keras yang dimana ini untuk mencegah infeksi atau sakit pada tali pusat dari anak babi ini, teman-teman. Kemudian yang kedua, ada memotong gigi. Jadi kita tahu, teman-teman, kalau anak babi yang baru lahir itu tuh dia memiliki 4 pasang gigi dan 8 gigi tajam. Nah, 2 pasang gigi pada tiap taring disebut gigi hitam, kemudian ada gigi jarum, gigi legal, gitu ya. Kemudian kita tahu kalau misalnya babinya ini ada giginya, anak babinya ini tuh cukup itu dapat menimbulkan kerugian yang besar bagi peternak. Kenapa? Karena gigi itu dapat menyebabkan luka pada kambing dari induknya, karena anak babi kan giginya tajam saat dia menyusu, bisa jadi kambing ibunya itu mengalami luka. Nah, sehingga bisa, kalau luka bisa masuk infeksi entah itu bakteri dan sebagainya, sehingga kambing itu bisa sakit seperti itu. Kemudian juga apabila anak babi ini
berkelahi saat dia belum dipotong. Bisa jadi dia saat berkelahi dia menggigit temannya, muka temannya berdarah dan sebagainya. Itu dihindari, karena kalau misalnya sakit tentunya akan mengeluarkan biaya yang lebih lagi untuk menyembuhkannya. Nah, kemudian selanjutnya itu memotong ekor. Nah, memotong ekor ini mungkin adalah hal yang juga baru saya tahu, dan saya memahami berkaitan hal ini tuh ternyata penting juga memotong ekor dari babi ini. Jadi di dalam peternakan babi itu tuh menggigit ekor itu merupakan masalah yang sering terjadi di hampir semua peternakan babi. Kan secara rutin perlu dilakukan pemotongan ekor anak babi baru lahir. Jadi panjang potongan yang dipotong dapat dari ujung hingga pangkal dari ekor babi itu. Tetapi misalnya cukup untuk memotong 2/3 sehingga 3/4 dari ekornya itu. Jadi pendarahan yang semakin sedikit terjadi apabila beberapa hal digunakan. Yang digunakan itu tuh barang-barang yang tumpul. Jadi pada umumnya perhatian khusus untuk diberikan terhadap kesehatan dan kebersihan selama melakukan pemotongan ekor diusahakan di peternakan. Nah, itu tentunya penting ya. Tadi tidak luput dari kebersihan dari kandang. Sehingga dengan bersihnya kandang maka tidak masuk terinfeksi di itu tali pusat dan tadi di bagian ekor yang telah dilakukan pemotongan. Dan selanjutnya itu ada perlu diperhatikan, ini juga penting banget teman-teman. Jadi saat babi lahir ini penting untuk dia mendapatkan kolostrum yang cukup. Kolostrum itu artinya apa? Air susu pertama dari induknya. Itu atau kita manusia ASI. Jadi kolostrum ini tuh penting. Nah, nanti saat anak babi ya telah melakukan pemotongan gigi, jadi anak babi itu bisa diletakkan kembali bersama induknya sehingga dia dapat menyusu. Dimana kita tahu bahwa kolostrum yang dia minum ini pun mengandung daya tahan tubuh yang tinggi, teman-teman. Jadi kolostrum ini merupakan sumber utama kekebalan melawan penyakit pada masa awal kehidupan dari anak babi itu. Untuk itu dia sangat penting, teman-teman, sehingga nanti saat anak babinya sudah tidak menyusu lagi, dia sudah punya imun bawaan. Nah, ini teman-teman, apabila nih ada anak babi yang dimana dia lemah, letih, lesu seperti itu, jadi itu harus dilakukan penanganan khusus. Jadi anak babi itu bisa diberikan kesempatan yang lebih baik untuk menyusu, dan kita sebagai peternak mengarahkan anak-anak babi itu ke ambing dari induknya sehingga dia bisa menyusu secara maksimal. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekiranya dapat memberikan manfaat kepada teman-teman. Berikut adalah daftar isi atau sumber atau referensi yang saya dapat berkaitan pembuatan video dari penanganan kelahiran anak babi ini. Sekian dari saya, terima kasih.